Halo, apa kabar untuk Leo? Semoga dalam keadaan sehat, semesta senantiasa bersama kita semua ya. Oke, kali ini aku mau reading untuk Leo tentang energi, pikiran, dan perasaan dia saat ini ke kamu ya. Sebelum aku mulai reading, ada beberapa hal yang ingin aku sampaikan. Yang pertama adalah rasa permintaan maafku ya. Jadi aku benar-benar minta maaf yang seharusnya readingan ini untuk pertengahan bulan, tapi ini udah kayak mundur banget ya, karena ada beberapa hal sehingga readingan ini sempat tertunda beberapa hari. Dan aku juga menyampaikan sangat-sangat terima kasih ya, berterima kasih buat teman-teman yang sudah support, yang sudah mendoakan, sehingga semuanya bisa selesai, semua bisa ya gimana ya, berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkat doa, dukungan kalian, anakku sudah bisa keluar dari opnamnya, bisa pulang, bisa aktivitas kembali ya. Nah ini, jadi sekali lagi untuk teman-teman di luar sana, aku sampaikan permintaan maafku yang sebesar-besarnya. Oke, kita lanjut di sini untuk teman-teman. Sorry. Ini kemarin-kemarin ada, wah ini setiap kali reading itu selalu batuk. Oke, gini. Sekali lagi ini energinya seperti biasa adalah general reading ya buat teman-teman. Jadi nggak semua harus resonate buat teman-teman di luar sana. Kalau nggak resonate jangan dipaksakan ya. Karena energi untuk Leo satu dengan energi untuk Leo yang lain berbeda-beda. Nah ini dia ya ceritanya. Dan energinya juga bisa terbalik atau vice versa, nggak ada salahnya kamu bisa cek di Sun, Moon, Rising, Venus kamu di videoku yang lain, terutama Venus side ya. Kalau menurut aku Venus side, karena zodiak Venus itu sangat berpengaruh dalam salah satunya juga berpengaruh dalam hubungan ya, karena Venus side itu adalah karakter seseorang dalam percintaan. Nah ini dia. Oke, aku cek dulu energi asmara zodiak Leo. Okay, act as if your partner is here. Nggak tahu ya, di sini kalau aku melihat kamu merasa dicuekin sama dia. Yang jelas di sini aku melihat kamu merasa dicuekin sama dia ya. Seolah-olah kayak kamu tuh nggak ada, atau seolah-olah kamu tuh nggak penting, atau seolah-olah kamu kayak gimana ya. Bisa juga. Oke, di sini aku lihat love who you are. Ini yang bikin kamu, maaf ya, di sini beberapa dari teman-teman jadi kepikiran banget ya. Kalau aku lihat di sini untuk Leo, aku lihat ada banyak pikiran dari kamu, karena kan mungkin dalam pikiran kamu tuh kayak sempat bertanya-tanya why gitu ya, kenapa kamu melakukan ini, apakah aku penting buat kamu atau enggak, apakah kamu benar-benar sayang sama aku atau enggak. Jadi seolah-olah aku tuh nggak ada buat kamu. Kalau ada masalah mungkin dia cenderung untuk menutup ya, atau tertutup, atau cenderung bahkan cuek, atau kalau setiap ada masalah dia nggak pernah kayak mencoba share atau mencoba untuk bercerita sama kamu di sini ya. Jadi kalau ada apa-apa kamu kenapa, nggak apa-apa. Nah kayak gitu ya jawabannya. Jadi seolah-olah kamu tuh, gue tuh penting gak sih buat lo. Nah kayak gitu ya. Oke, look how committed you are to love. Jadi gini, aku melihat kayak kamu tuh akhirnya kayak bingung juga gitu loh. Terus gue harus kayak gimana, terus gue harus seperti apa, terus gue harus melakukan apa sih biar gue itu penting buat lo. Nah kayak gitu ya. Di sini kalau aku melihat dari energi kamu itu kayak merasa, kenapa sih kamu itu kalau ada apa-apa nggak bicara aja terus terang, kalau ada masalah kenapa sih kamu nggak ngomong ke aku, kenapa sih kamu nggak mau terbuka sama aku, kenapa sih kamu nggak mau menceritakan sesuatu sama aku. Nah ini ya, gue tuh penting gak sih, kamu tuh sayang nggak sih? Nah ini mungkin ya dalam pertanyaan-pertanyaan dalam benak kamu di sini, sehingga di sini kamu bingung apa sih harus aku lakukan, apa sih yang harus aku perbuat gitu loh, biar kamu nggak kayak gini gitu loh, biar aku tuh
ada gitu, buat kamu tuh aku tuh ada, gua tuh harus kayak gimana sih, nah kayak gitu ya. Ada semacam pertanyaan-pertanyaan dalam benak kamu di sini, atau bahkan ini adalah sesuatu yang sudah kamu sampaikan ke dia. Nah ini ya. So di sini kalau aku lihat untuk Leo, gini, untuk energi asmara, perasaan dan pikiran dia ini bisa tentang apa saja ya teman-teman. Bisa tentang apa saja. Bisa tentang memang ini adalah pasangan kamu, gebetan kamu, atau memang kita ngomong masalah hubungan cinta segitiga, atau masalah apapun di sini ya. Oke. Terkadang kamu juga di sini kalau aku melihat ya, terkadang kamu itu kayak kalau kita namanya pacaran, namanya kalau hubungan, namanya kalau kamu memang begini seharusnya begini dong, nggak kayak gini gitu loh. Nah ini ya, oke, aku lihat ada Nine of Pentacle. Pikiran dia ya, Queen of Wands. Apa yang dia pikirkan tentang kamu untuk Leo, kita lihat dulu ya. Oke, next. Oke, kita lihat ada The Fool, ada Queen of Cups, ada Four of Cups, dan ada Eight of Wands. Oke. Ada The Moon di sini. Pantas aja ya. Gini ya, kalau aku lihat dengan hadirnya the bottom of the deck, mungkin ada sesuatu mungkin dalam pertanyaanmu, kenapa sih kamu kayak kamu mungkin bertanya-tanya dalam pikiran kamu, perasaan kamu tentang dia ya. Kenapa sih kamu kayak tertutup, kayak seolah-olah kamu ini kayak nggak mau terus terang, atau kalau ada masalah kenapa cenderung untuk nggak mau terbuka, dan bla 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 yang lain ya. Karena aku melihat juga ada The Moon di sini teman-teman ya. The Moon ini menandakan bahwa orang ini memiliki overthinking ya. Kita ngomong masalah overthinking ini banyak banget ya. Overthinking itu bisa saja dia itu kayak insecure. Nah, insecure terhadap dirinya sendiri. Jadi kayak merasa nggak percaya diri, merasa overthinking. Jadi kayak ada kecemasan, ketakutan yang terlalu berlebihan. Terus kita ngomong masalah orang ini itu bawahannya itu kayak belum dijalani udah negatif duluan gitu loh. Bawaannya udah kayak ragu, cemas, dan yang lainnya ya. Kalau aku lihat adanya The Moon di sini, itu yang menyebabkan kadang-kadang dia itu agak sulit ya. Karena kita mau masalah rasa tidak percaya diri, atau tidak mudah untuk percaya sama orang lain, tidak mudah percaya dengan apapun ya. Akhirnya dia kayak merasa insecure sendiri, atau merasa bahwa apapun ya hubungan kalian di sini, dia merasa bahwa bisa nggak ya kita, bisa nggak ya gue, nah kayak gitu loh ya, bisa nggak ya nanti ke depannya, bisa nggak ya begini, terus gue ini siapa, gue ini apa gitu loh, pantas nggak ya. Nah kayak banyak sekali pertanyaan yang ada dalam pikiran dan benaknya dia ya. Salah satunya seperti itu tadi. Nah kita ngomong masalah Nine of Pentacle. Gini ya, kalau kita ngomong masalah pikiran ya, sebetulnya banyak hal ya, sebetulnya teman-teman, keinginan-keinginan dia terhadap hubungan di sini, atau bahkan terhadap kamu sendiri ya. Keinginan-keinginan dia ke kamu itu sebetulnya banyak banget. Cuman ini tadi kita ngomong masalah dia tuh orangnya nggak percaya diri gitu loh ya. Apalagi ditambah buat dia ya, kamu ini adalah orang yang gimana ya, orang yang mungkin mandiri bisa juga, atau orang yang kuat ya, orang yang kuat, orang yang tegar bisa juga, atau bahkan orang yang memiliki pesona yang tinggi. Nah sebenarnya dia itu ada rasa ketertarikan juga dari segi physically sama kamu ya. Di sini kalau aku lihat dari segi physically dia ada rasa ketertarikan di sini sama kamu. Dia merasa bahwa cuman gini ya, aku melihat dengan hadirnya Queen of Wands ini sendiri, dia merasa bahwa
Cuman ada negatifnya juga ya. Selain positif ada negatifnya dia juga sih sebetulnya. Karena kita masalah Queen of Wands ini menandakan bahwa bagi dia, menurut dia, sesuai dengan pemikiran dia, kamu ini adalah tipikal orang yang susah diatur, katanya kayak gitu. Susah diatur, bukan susah diatur ya. Jadi kayak gue ini kayak gini udah deh percaya aja, tapi seolah-olah di sini kayak kamu juga nggak mudah percaya. Bener nggak sih gitu loh. Oke, tuh kan, aku melihat dia tuh kayak insecure sendiri ya, atau merasa nggak percaya diri. Nah ini dia. Apalagi gini ya, aku merasa kenapa dia nggak percaya diri. Maaf ya, mungkin karena kita ngomong masalah Queen of Wands dan di sini ada Ten of Wands ya. Merasa kayak bisa dibilang cukup excited ya, cukup seneng sih dia mendapatkan kamu, karena aku melihat ada ketertarikan dia dari awal saat dia ketemu sama kamu atau saat dia mungkin bicara sama kamu. Sebetulnya ada ada apa ya, semacam dia seneng banget lah. Nah ya, kita ngomong dia seneng banget di sini kalau dia ini bisa jalan sama kamu, bisa berpasangan sama kamu. Sebetulnya dia itu seneng banget di sini. Aku melihat ada segi-segi positif juga ya, pandangan dia ke kamunya. Tapi di sini aku melihat mungkin saja kamu adalah tipikal orang yang itu tadi, banyak sebetulnya orang-orang yang suka sama kamu. Nah, banyak sekali orang-orang yang terhubung sama kamu. Nah, ini ya. Nih. Atau bahkan di sini bisa saja terbalik energinya, bahwa dia adalah tipikal orang yang bisa saja mandiri ya. Kita ngomong dia adalah tipikal orang yang mandiri. Ada sesuatu, kita ngomong masalah Queen of Wands, ada sesuatu yang memang dia mengharuskan dia seperti itu. Walaupun dia entah itu pria ataupun wanita, ada suatu tuntutan ya. Kita ngomong masalah Ten of Wands. Ada suatu tuntutan di mana dia harus bersikap mandiri, dia harus bersikap minimal dia itu bisa menjaga untuk dirinya sendiri, minimal dia itu harus begini, minimal dia harus begini. Nah, apalagi di sini kita ngomong banyak juga mungkin laki-laki dia mungkin di dalam ruang lingkup ya, dalam ruang lingkup yang banyak sekali teman-teman yang berbeda gender sama dia. Kalau dia wanita berarti dia ruang lingkupnya banyak laki-lakinya, atau bahkan dia adalah laki-laki yang ruang lingkupnya banyak wanitanya, atau bahkan dia memang tipikal orang yang banyak sekali teman ya. Kita ngomong masalah teman karena orang ini friendly ya, orang ini cukup friendly. Orang ini adalah tipikal orang yang bekerja keras ya, kalau aku lihat di sini. Mau tidak mau, kalau aku melihat, karena ada suatu tuntutan di sini, mau tidak mau dia harus melakukan itu ya, mau tidak mau dia harus mandiri. Nah, mungkin ada tuntutan-tuntutan itulah yang membuat dia salah satunya nggak terlalu ingin share banyak hal ke kamu ya di sini. Untuk teman-teman ya, tidak banyak yang bisa dia share sama kamu karena mungkin dari dulunya, atau memang dia udah gemblengannya seperti itu, atau bahkan dia memang didikannya udah harus seperti itu, atau kebiasaan dia yang seperti itu yang membuat dia apapun yang harus dia lakukan sendiri ya. Karena dia kayak, gue udah terbiasa kalau ada masalah ya gue jalani sendiri ya, gue udah terbiasa kalau ada apa-apa ya gue handle sendiri. Nah ini ya. Dan di sini aku melihat bisa saja menurut dia kamu adalah tipikal orang yang ada plus minus ya. Selain kamu orangnya itu charming ya, mungkin tampan bagi yang laki-laki, cantik bagi yang perempuan ya. Tetapi di sini bagi dia yang paling memberatkan dia adalah kamu orang yang tipikalnya pecemburu. Bisa juga seperti itu ya teman-teman. Karena cemburunya kenapa? Nah, karena dia mungkin saja terhubung dengan banyak teman ya, banyak temannya, terus friendly, terus kalau dia udah fokus dalam pekerjaan, terus dia itu tadi ya, kita ngomong masalah dia orang tipikalnya nggak terlalu bisa terbuka sama kamu di sini. Makanya kamu sempat berpikir yang, lu tuh sebetulnya sayang gak sih sama gue, sebetulnya perasaan lu sama gue tuh kayak gimana sih. Nah kayak gitu ya. Nih, selain itu dia tuh merasa gimana ya, pikiran ya, kita ngomong masalah pikiran. Aku lihat ada the moon.
pasti ada sesuatu ya. Kita ngomong masih ada sesuatu dalam diri dia. Kenapa dia ini ada the moon di sini, insecure ya, insecure terhadap dirinya sendiri. Bahkan kita ngomong masalah Nine of Pentacle. Nine of Pentacle ini kayak melambangkan dia ini sebetulnya itu, dia tuh bisa mendapatkan banyak hal dari kamu sebetulnya ya. Dia bisa gitu loh, cuman dia ragu. Nah ini loh, dia ragu. Apakah kamu bisa dipercaya? Apakah cinta kamu tulus juga? Apakah kamu begini sama dia? Nah ini, mungkin menurut kamu, apa yang kamu berikan ini memang ketulusan. Belum tentu yang dia pikirkan juga seperti itu ya. Oke, kita ada Ace of Pentacle. Tuh kan, aku melihat ada situasi nih ya, kayaknya memang sebenarnya dia berharap ya, dia berharap hubungan kalian berdua ini memang untuk kedepannya. Jadi bukan untuk main-main sebetulnya ya. Ada keinginan dia bahwa hubungan kalian berdua ini bisa sampai ke depannya. Kalaupun yang bagi yang rumah tangga ya hubungannya bisa adem ayem lagi, bisa lebih baik lagi. Nah ini ya. Oke, karena aku melihat ada situasi, ada Six of Swords ya. Six of Swords ini banyak banget. Bisa saja kalian memang terhubung dengan seseorang yang jarak jauh ya. Nah mungkin ini yang membuat dia insecure, merasa bisa nggak ya kita, bisa nggak ya kedepannya, bisa nggak ya begini, bisa nggak ya begini. Nah ini ya, nih yang membuat dia kayak ada the moon ini muncul kalau kalian memang jarak jauh. Nah ini dia ya, sebenarnya ini cukup menyulitkan dia sebetulnya adanya jarak jauh di sini ya, tapi dia sangat berharap sih hubungan ini bisa sampai ke depannya. Oke, kita lihat ada the Tower di sini. The Tower, Nine of Cups. Aku melihat mungkin sebelumnya ya teman-teman, aku melihat mungkin sebelumnya dia mengalami kegagalan di sini, makanya dia juga merasa insecure. Dia merasa tidak mudah percaya juga ya, karena banyak hal yang sudah terjadi dia di masa lalu yang membuat dia ini merasa ragu. Nih, perasaan dia juga ada the Fool di sini. Apakah aku harus menjalani kehidupan baru sama kamu atau enggak? Apakah aku memang harus bersama kamu atau enggak? Apakah memang kamu yang terbaik buat aku atau enggak? Nah, ini dia juga sempat terpikir di situ ya. Nih, aku juga lihat ada Nine of Cups ya teman-teman. Nine of Cups ini juga menandakan bahwa itu tadi, dia pernah mengalami kegagalan, tetapi sekali lagi perasaan dia ini waktu bersama kamu itu bisa dibilang sangat luar biasa ya, sangat luar biasa di sini. Cup ya, kita ngomong cup. Jadi apa yang dia butuhkan itu kamu sebetulnya bisa untuk memberikan itu. Dia merasa bahwa apa yang dia butuhkan dalam hal asmara, dalam hal emosional, sebetulnya kamu bisa di situ ya, bisa memberikan apa yang dia butuhkan di situ secara emosional, secara perasaan, dia bisa gitu loh. Makanya kita ngomong the Tower ini sendiri ya, ini kayak membuat dia itu bisa membangun kembali energi negatif dia di masa lalu ini ya bersama kamu di sini. Dia mencoba untuk membangun kembali rasa tidak percaya diri dia, rasa keraguan dia, rasa A, B, C, D dia. Aku melihat the Tower ini juga bisa menandakan bahwa dia kayak mencoba untuk berpikir ulang. Nah, dia mencoba untuk berpikir ulang atau bahkan dengan hadirnya Tower ini sendiri membangun kembali apa yang sudah runtuh, membangun kembali rasa tidak percaya diri atau tidak percaya terhadap seseorang. Nah ya, jadi kalau dia cewek menganggap bahwa semua cowok sama. Nih dia udah kayak merasa oke, tidak semua cowok sama. Kalaupun dia cowok menganggap semua cewek sama, dia mulai kayak membangun kembali rasa percaya itu ya, kalau aku lihat. Karena aku melihat ada banyak segi-segi yang bisa dia lihat dari kamu di sini. Oke, aku lihat ada the Fool. Kita cek di sini the Fool. Menikah. Nggak tahu ya, di sini aku melihat yang membuat dia bimbang apakah tentang pernikahan, ada pernikahan, apa ada perbedaan adat, perbedaan usia, perbedaan A, B, C, D ya. Aku nggak ngerti di sini. Makanya ini yang perlu dia pertimbangkan baik-baik teman-teman ya. Ada sesuatu hal yang perlu dipertimbangkan baik-baik di sini kalau menurut aku. Jadi kayak saat dia menjalin hubungan sama kamu atau saat dia terhubung sama kamu ini kayak nggak semudah itu gitu loh ya. Ada sesuatu yang harus dia pertimbangkan di sini. Ya, apalagi kita ngomong masalah komitmen. Atau bahkan ini kalau ini adalah mantan kamu, untuk dia kembali sama kamu itu kayak banyak hal yang harus dipertimbangkan. Karena banyak sekali terjadi sesuatu insecure ini loh. Ya, kita ngomong masalah seperti itu.
Oke, Queen of Cup. Perasaan dia, kita ngomong soal Queen. Sebetulnya kalau aku melihat ya, memang di sini aku lihat ada Queen of Cups dan ada Queen of Wands ya. Kalian berdua sebetulnya sama-sama pecemburu. Nah, pada dasarnya ada yang over protect, yang terlalu berlebihan, yang satunya terlalu pecemburu ya. Overthinkingnya terlalu berlebihan, ini mungkin saja dia ya. Dan kamu mungkin juga seperti itu, karena aku melihat saat aku klarifikasi muncul seperti itu. Tanpa kamu sadari sebetulnya dia ini cemburu, bisa saja tapi tidak ngomong. Nih, dia bukan tipikal orang yang mudah terbuka untuk ngomong ya teman-teman. Bisa saja sebetulnya yang dia berikan ke kamu itu sudah menandakan kecemburuan, tetapi beda dengan kamu. Cara kamu cemburunya begini, cara dia cemburunya seperti ini. Sebetulnya rasa cemburu itu juga aku merasa adalah sesuatu hal yang wajar. Yang penting jangan terlalu berlebihan ya. Nah ini, kalau dia ini cemburu sebetulnya dia akan cenderung diam teman-teman. Mungkin tidak seperti kamu ya. Dia kalau cemburu dia bisa saja cenderung diam atau cuekin kamu, atau bahkan dia nggak mau ngomong sama kamu ya. Karena dia berharap kalau dia ini diem ya. Dia berharap kalau dia ini diem itu kayak semua masalah itu biar jernih dulu. Dia kayak ingin tenangin diri dulu, dia ingin fokus apa dulu gitu ya. Kalau dia ini ada rasa marah nih, terutama kalau dia lagi rasa marah nih ya, kalau aku lihat nih ya. Nih, aku melihat juga ada rasa cemburu, ada rasa marah. Tapi dia memang tipikalnya nggak bisa ngomong ya teman-teman. Oke. Tapi aku melihat dia akan segera hubungi kamu kalau dia lagi marah atau apa. Sebetulnya dia komunikasinya baik ya teman-teman. Tanpa kamu sadari sebetulnya dia ada perasaan sama kamu tuh cukup dalam. Nah, cuman itu tadi beda. Aku melihat komunikasi dia tidak terlalu baik seperti kamu. Komunikasi dia tidak seinten atau sebaik kamu ya. Jadi kalau kamu ini orangnya mungkin terlalu bisa terbuka, atau bisa kalau ada sesuatu yang kamu tanyakan, kamu bisa menanyakan kepada dia gitu ya. Kalau dia ini enggak. Maju mundur kalau Oke. Sebenarnya bersama kamu dia juga ingin keluar dari siklus lama dia ya teman-teman. Tuh kan, dia kangen sama kamu di sini. Aku lihat ada Leo di sini ya. Karena cuman mungkin gini, ada situasi mungkin di masa lalu yang cukup kelam buat dia. Hanya kamu yang bisa mengeluarkan dia dari sisi-sisi gelap dia di masa lalu. Nih. Oke, jadi itu buat teman-teman. Sorry ya kalau di sini rame. Banyak anak-anak bermain soalnya ya. Jam-jam segini. So, sekali lagi aku akhiri, kita bertemu lagi di sesi yang lain. Oke, see you next time.